Sobat UT Kupang, jumpa lagi bersama saya Indi Mangi dalam podcast UT Kupang, Mari Ba Omong. Dan di episode kali ini di studio sudah hadir bersama saya ada Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA dan beliau adalah Rektor Universitas Terbuka. Halo, apa kabar Bapak? Halo Mbak Igi, kabar baik. Kabar baik ya Pak. Selalu ya? baik. Baik. Nah Bapak boleh dong sebelum kita mulai Bapak menyapa seluruh masyarakat NTT dan juga sahabat UT Kupang yang menyaksikan podcast kita hari ini. Halo teman-teman sahabat UT Kupang dan masyarakat NTT. Selamat sore, saya ketemu dengan teman-teman. Saya bahagia sekali bisa berkunjung ke Kupang. Terima kasih. Wah, selamat datang ya Bapak di Kupang. Sudah keberapa kalinya nih Pak? Terima kasih Mbak. Ini 6 atau 7 kali. 6 apa 7 kali, udah sering sekali ya Sejak Pak, ya? awal. Sejak awal ya dari UT berdiri. Tapi direktur udah berapa kali Udah berapa kali ganti ya? Iya. Baik Pak, wow luar biasa. Dan terima kasih banyak Bapak udah mau meluangkan waktu hadir di podcast UT Kupang, Mari Ba Omong ya Pak ya. Baik. Dan pada hari ini kita bakalan ngomongin tentang Universitas Terbuka bersinergi wujudkan transformasi dan layanan unggul kepada seluruh masyarakat. Dan baik Bapak, saat ini tuh kita melihat ya Pak ya, Universitas Terbuka itu terus berkembang dan melakukan banyak sekali inovasi sebagai pelopor pendidikan jarak jauh Pak. Dan juga kita melihat dalam beberapa wawancara juga Bapak sering sekali menyatakan harapan Bapak untuk bisa membawa inovasi dan juga peningkatan kualitas pelayanan UT serta memperkuat peran UT di dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat dimanapun berada. Nah yang pertama nih Pak, Bapak boleh kasih tahu dulu nih ke seluruh penonton kita saat ini status UT itu gimana sih Pak? Jumlah mahasiswanya berapa nih Pak? Oke. Mbak Edi dan teman-teman para pemirsa, para mahasiswa UT. Saat ini jumlah mahasiswa UT kurang lebih 673.000. Wow. Jumlah yang besar. Kayaknya sebagian perguruan tinggi digabung menjadi satu di Indonesia jadi mahasiswa UT yang tersebar di pusat-pusat kota sampai ke pelosok daerah dan juga di luar negeri. Ya. Kurang lebih seperti Kurang itu. lebih begitu ya. Dan ini nih Bapak Rektor, masih banyak sekali orang-orang yang bertanya sebenarnya Universitas Terbuka itu perguruan tinggi negeri apa swasta nih Bapak? Saya memahami pertanyaan itu karena teman-teman untuk memahamkan seluruh masyarakat Indonesia tentang UT tidak mudah banget. UT itu sekarang sejak awal berdiri tahun 86, UT itu negeri. Dan sekarang statusnya 2 tahun yang lalu sudah ditetapkan oleh pemerintah UT sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri dan juga mengelola berbagai layanan pendidikan yang disediakan oleh UT, layanan yang terbaik buat mahasiswa UT. Kurang begitu Mbak. Iya. Apalagi di satu dasawarsanya ya Bapak ya, kemarin UT semakin mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tentang akses pendidikan tinggi yang merata di seluruh Indonesia sampai seluruh dunia bahkan. Nah Bapak, kemudian apa saja sih inovasi yang sedang dan akan dilakukan UT ke depan? Sebetulnya inovasi yang sedang UT terus galakan itu yang pertama adalah kurikulum improvement. Perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan karena masyarakat, kehidupan, dinamika terus berubah. Betul. Kalau kurikulumnya diam, berarti masyarakat akan mengkonsumsi masa lalu. Lulusannya kan jadi masa lalu. Masa lalu terus. Padahal sekarang ini sudah masa yang sedang bergerak ke menuju masa depan. Oleh karena itu, kurikulum change, perubahan kurikulum, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Ketika bicara kurikulum, maka kita bicara tentang program studi, program studi baru apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita sebentar lagi akan membuka berbagai program diploma melalui sekolah vokasi. Jadi
UT itu kan ada fakultas-fakultas, ada sekolah sarjana, dan ada sekolah vokasi. Itu diploma semua, diploma 1, 2, 3, 4. Dan dengan demikian mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa mengakses berbagai jenis layanan pendidikan yang disediakan oleh UT bagi masyarakat. Semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan ya Bapak. Semakin beragam dan sesuai dengan kebutuhan, karena tidak harus semuanya mengambil S1, sarjana, tidak harus mengambil semuanya D4, tidak harus mengambil S2 semuanya, tidak harus mengambil S3 semuanya. Tetapi yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat itu apa? Bahwa kemudian dia melakukan peningkatan kemampuan. Saya ambil S2, saya ambil S3, bagus. Gitu. Jadi berbagai program itu kita buka untuk masyarakat berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh UT, supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wow, luar biasa nih. Adaptasi sekali dengan perubahan yang terjadi di dunia ya, saat ini. Karena saya nggak mau lulusan UT adalah menjadi lulusan masa lalu. Ya. Lulusan UT itu harus menjadi lulusan masa depan. Karena hari ini, besok itu menjadi masa lalu. Ya. Karena itu dinamika yang akan datang harus diwadahi oleh berbagai program di pendidikan yang memungkinkan para mahasiswa melakukan perubahan apa yang terjadi dengan lingkungannya, dengan dirinya sendiri, sehingga untuk berubah dia harus selalu tidak harus selalu bergantung kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Wow, visioner sekali ini ya, luar biasa. Nah, Bapak, itu kan salah satu inovasi yang memang menjadi goal akhir dari Bapak saat ini sebagai pimpinan tertinggi di UT. Kemudian, menurut Bapak, apa sih tantangan terbesar dalam mewujudkan inovasi tersebut, terutama dalam konteks pendidikan jarak jauh, Pak? Tantangan terbesar itu adalah SDM. SDM dosen kita, para dosen dari luar kita, yang juga harus ikut berubah. Kalau enggak, bahan pembelajaran, modul segala berubah. Mereka tetap mengajar dengan masa lalu. Oleh karena itu, yang kedua, sekarang kita lagi melakukan pelatihan intensif untuk para dosen UT dan secara bertahap. Nanti semua tenaga kependidikan di UT, termasuk kawan-kawan para dosen dari luar UT yang selama ini membantu memberikan layanan tutorial praktik-praktikum bagi para mahasiswa UT. Itu yang kedua. Dan itu menjadi prasyarat, karena pendidikan itu akan dipengaruhi, saya tidak mengatakan ditentukan sepenuhnya, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dosen. Betul. Oleh karena itu saya menempatkan posisi dosen itu sangat strategis, karena perannya yang luar biasa. Dan yang ketiga, upaya yang sedang dilakukan dengan segera oleh UT itu adalah transformasi sistem informasi. Dengan UT sekarang jumlahnya 672.000 mahasiswa. Kita harus sudah mempersiapkan 1.000 mahasiswa. Kalau rata-rata mahasiswa mengambil 6 mata kuliah, benar. Berarti 6.000 kan? 6 juta. 6 juta, iya. Iya, 6 juta. Kalau ini kita siapkan tahun ini. Karena saya duga tahun depan itu potensi mahasiswa UT itu kemungkinan akan berkembang luar biasa. 672.000. Tahun depan saya duga 850. Tahun berikutnya saya duga hampir 1 juta. Dan kapasitas IT kita harus melampaui minimal 30% kapasitas mahasiswa. Itu 3 hal yang menjadi tantangan kita, termasuk inovasi-inovasi yang lain yang harus kita lakukan. Wow, dan tentunya untuk solusi untuk hal itu juga sudah dipikirkan UT dan sedang dijalankan ya Pak ya? Sedang. Kalau tidak digarap sekarang, UT akan ketinggalan waktu. Saya nggak bilang ketinggalan zaman, tapi akan berlomba dengan waktu. Waktunya itu yang mepet ya Pak ya? Waktunya mepet. Wow, dan sudah dipikirkan nih sahabat UT. Jadi sedang disiapkan. Ini
salah satu di antaranya. UT sedang menyiapkan online proctoring sekarang diperluas. Gimana mahasiswa bisa melakukan ujian tanpa pengawasan orang, tapi mesin yang mengawasi. Jadi teknologi dimanfaatkan lagi? Sangat. Kalau nggak pakai teknologi, melatih orang jumlahnya akan seberapa banyak. Gitu. Jadi itu salah satu tantangan. Yang kedua adalah bahan ajar. Bahan ajar itu harus selalu diupdate. 5 tahun sampai 7 tahun setiap mata kuliah harus di-adjust, disesuaikan, diperbaiki. Kemudian juga belum lagi tenaga dosen ya. Betul, iya. Updating tenaga dosen itu harus menjadi program yang sangat serius dilakukan oleh UT. Karena kalau banyak program baik yang sudah direncanakan untuk dilakukan tapi tidak didukung dengan SDM ya memang akan mandek ya Pak ya. Karena bagaimanapun kunci implementasi apa termasuk program kan SDM dulu. SDM dulu, betul. Oleh karena itu institusi termasuk seperti UT dan mungkin institusi manapun pada dasarnya nggak bisa meninakbobokan, menyimpan atau menenggelamkan, menidurkan SDM-nya. Sebab kalau enggak, mahasiswa udah bergerak kemana, dia yang baru bangun. Waduh, celaka kasihan. Ketinggalan. Betul. Wow. Nah, Bapak begitu banyak inovasi, ini luar biasa sekali. Ya, harapan kami sahabat UT dan masyarakat NTT mendukung ini semua karena ini juga untuk kemajuan dari seluruh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Nah, melihat luasnya jangkauan layanan UT nih Pak di seluruh Indonesia bahkan sampai ke 53 negara ya Pak ya. 54 negara. 54 negara-negara yang ada, bahkan ada di pelosok negeri ini sampai di seluruh lapisan masyarakat. Nah, Bapak melihat luasnya jangkauan layanan UT di seluruh Indonesia sampai ke negara-negara, bagaimana UT bisa memastikan di daerah terpencil itu seluruh mahasiswanya mendapatkan layanan yang setara dengan yang ada di kota besar, Pak? Kuncinya sebenarnya satu. Bagaimana UT menciptakan beragam layanan dengan kualitas yang terstandar. Kenapa beragam layanan? Karena keadaan masyarakat kita tidak sama. Iya. UT memang punya tutorial. Di tutorial UT itu ada berbagai macam. Betul. Ada tatap muka, di mana tutor mahasiswa ketemu dalam waktu tertentu. Yang kedua ada secara online. Tutorial web ya. Benar. Ya. Dan yang ketiga ada tutorial webinar. Betul. Mahasiswa ketemu tapi secara online dan langsung pada waktu yang sama kan. Nah, saya sedang mempersiapkan sekarang mahasiswa yang ikut tutorial pada pertemuan keempat kelima. Saya akan siapkan satu modus pembelajaran di mana mahasiswa bisa mereview apa yang sudah diperoleh dan mengikuti apa yang memantapkan apa yang sudah diperoleh dari para tutor yang sudah kita siapkan. Gitu. Jadi mahasiswa pembelajaran ikut dengan kelasnya. Iya. Tetapi pada pertemuan keempat nanti akan kita siapkan enrichment, materi pengayaan. Iya. Bahan pengayaan, pembelajaran pengayaan, di mana mahasiswa bukan hanya tergantung dengan tutornya saja, tetapi dia juga bisa belajar dari tutor lain untuk mengenapi apa yang sudah diperoleh dia. Dan mungkin kalau dia misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab, di tutor pengayaan itu akan bisa menjawab. Itulah sedang disiapkan oleh teman-teman. Wow, luar biasa. Itu penguatan lagi ya Pak untuk materi yang mereka dapatkan di dalam pertemuan ya Pak. Betul. Kemudian yang kedua, untuk mata kuliah yang skill, yang berorientasi pada keterampilan dan afeksi, mahasiswa akan memperoleh pengalaman di mana dia akan mendapat bimbingan praktik dan praktikum yang lebih intensif. Benar. Jadi mudah-mudahan pengalaman yang berharga bisa diperoleh mahasiswa, karena kan kalau bidang akademik minimal 30%. 30%. Ya, mata kuliahnya itu harus berorientasi pada kemampuan terapan, termasuk skill ya. Iya. Gitu. Wow.
Jadi memang ini dipastikan dengan banyak sekali penyesuaian ya Pak ya, untuk yang di kota-kota besar maupun di yang terpencil. Dan ada yang kedua. Iya Pak. Yang kedua, kita sedang menyiapkan, masih opsional tapi kita sediakan. Sebetulnya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, tapi kita akan intensifkan nanti. Mahasiswa diploma S1, S2, S3 dia akan wajib mengikuti tutorial bahasa asing. Wow. Bahasa Inggris dengan tutor dari Amerika, dari berbagai negara yang lainnya. Minimal 1 mata kuliah. Gitu. Nah, oleh karena itu, seiring dengan penerapan kurikulum baru, mahasiswa nanti akan diberikan pilihan untuk memilih mempelajari salah satu dari 5 bahasa. 5 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea Selatan, wow, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Wow. Pilih salah satu untuk melengkapi wawasan dan pengalaman belajar dia, supaya nilai jual dia bertambah. Iya, benar. Tapi ini sedang disiapkan. Mudah-mudahan 2026 bisa jalan ya. Ini nggak apa-apa ya Pak ya, di spill di sini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa untuk nyemangatin mahasiswa. Selamat datang di dunia baru. Wow. Dengan tuntutan baru dan pembekalan yang baru. Benar-benar. Itu benar-benar mengupgrade apa ya Pak ya, kualitas dari setiap lulusan kita ya Pak ya? Mau tidak mau. Ya. Karena tantangan para lulusan kan tidak semakin rendah. Tantangannya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin kompleks, semakin canggih, dan tidak semakin lokal, semakin lintas kota, lintas negara. Gitu. Dan UT melihat itu ya Pak ya? Dan UT melihat itu, karena itu tidak ada pilihan bagi UT, kecuali harus menyiapkan para mahasiswanya supaya dia menghadapi situasi itu dia nggak kaget, nggak shock. Waduh, gimana ini gitu. Dan mahasiswa harus melihat itu sebagai challenge, tantangan yang diwujudkan melalui, kalau gitu aku harus belajar salah satu bahasa asing. Benar. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini jadinya justru lulusan UT ini semakin bisa bersaing dengan lulusan dari PTN bahkan PT-PT favorit lainnya di kota besar ya Pak ya? Ya, persaingan itu menurut saya bukan sesuatu yang harus diadu. Persaingan itu sesuatu yang dapat dilihat oleh mata para mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, lepas dari apakah kita akan bersaing dengan perguruan yang lain, tetapi UT mengharuskan dirinya untuk memberikan layanan lebih baik kepada para mahasiswanya dengan kemampuan yang lebih baik dan kesiapan yang lebih baik sesudah dia lulus dari UT. Kurang lebih seperti itu. Mantap nih, ini buat yang masih milih-milih mau kuliah di mana nih, udah langsung rektornya ngomong ya, untuk semakin mantap nih pilih di UT. Lanjut ya Pak ya. Okay. Itu luar biasa. Nah kemudian Bapak, menurut Bapak apa peran kerjasama dengan pihak luar ya Pak ya, baik dalam negeri maupun di internasional dalam hal mendukung transformasi maupun inovasi yang sedang dilakukan oleh UT? Yang pertama, polisi pemerintah dalam mendukung aktivitas belajar mahasiswa tidak hanya dari institusinya, tetapi juga bisa dari institusi lain di dalam atau di luar negeri dijaga oleh UT. Tetapi saya belum bisa mewajibkan karena belum semua mahasiswa siap untuk melakukan itu. Tetapi peluangnya bagi mahasiswa yang siap, mereka bisa ngambil mata kuliah, sejumlah mata kuliah di UGM, bisa ambil mata kuliah di UNE dan sebagainya gitu, melalui kerjasama dengan satu unit di UT yang namanya ICE Institute gitu ya. Jadi mereka daftar ke sana dan mereka bisa mengambil dari luar juga, mahasiswa UT ya, mahasiswa luar juga bisa mengambil mata kuliah di UT. Itu upaya pertama yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita juga untuk tahap awal dengan menggunakan AIS, mahasiswa bisa ngambil berbagai mata kuliah yang dilontarkan berbagai perguruan tinggi negeri asing, berbagai perguruan tinggi asing dari berbagai negara melalui AIS. Harapannya adalah mahasiswa punya insight yang lebih beragam dan lebih komprehensif sehingga dia bisa melihat berbagai sisi dari dinamika yang akan dihadapi ke depan. Gitu. Jadi
Paling tidak 2 hal itu. Yang ketiga, mahasiswa mulai dilatih untuk terlibat dalam riset, penelitian dengan dosennya, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai aktivitas yang lainnya, yang insya Allah akan menambah selling point diri mahasiswa sendiri ketika mereka lulus. Jadi selamat datang mahasiswa ke depan di dunia nyata. Di dunia nyata, benar. Ini noted sekali nih. Baik, Bapak Rektor, apakah UT memiliki rencana untuk ekspansi atau peningkatan layanan ke wilayah baru di Indonesia atau di luar negeri mungkin, Pak? Oke, jadi sebetulnya untuk wilayah Indonesia rasanya hampir seluruh kabupaten kota sudah terjangkau oleh UT. Yang dilakukan adalah sosialisasi kepada para anggota masyarakat yang tidak atau belum sempat mendengar ada UT, dan UT adalah negeri yang bisa memfasilitasi mereka menempuh pendidikan tinggi, itu akan digencarkan, semakin ditingkatkan dan sebagainya. Betul. Sedangkan untuk luar negeri yang saat ini sudah mencapai lebih dari 6.000 mahasiswa di luar negeri, juga akan kita terus lakukan supaya mahasiswa masyarakat Indonesia yang kuliah atau yang bekerja di luar negeri, mereka tetap bisa menambah dan kokoh selling point nilai dirinya. Kurang lebih seperti itu. Wow, ini luar biasa ya. Nah, kemudian Bapak, bagaimana UT melibatkan alumni Bapak dalam mendukung inovasi transformatif peningkatan layanan kampus saat ini? Salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh UT sekarang adalah melalui kantor Warek 3, UT menyiapkan khusus bahwa Warek 3 itu menjadi fasilitator untuk kelincahan ikatan alumni UT dalam memberikan dharma baktinya bagi masyarakat Indonesia. Sehingga sekarang sudah mulai banyak teman-teman dari ikatan alumni UT yang juga turut menjadi pengelola sentral layanan UT di daerah, kemudian menjadi tutor, dan bahkan kawan-kawan yang sudah tampil di berbagai area, mereka sudah bersiap. Saya kalau bisa jadi tutor UT, ya kalau mempunyai kapasitas saya berikan ruang untuk mereka. Kembali membangun UT ya Pak ya? Harus, karena kita itu menyadari adanya selling point, nilai tambah kepada kita dari satu perguruan tinggi asal. Ketika kita bisa menampilkan itu di perguruan tinggi, itu akan dilihat oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu saya berharap kawan-kawan semua para alumni UT yang sudah bisa menempati apapun jabatannya, apapun statusnya, apakah PNS atau bukan, termasuk pegawai swasta, apapun statusnya, selama itu punya arti bagi masyarakat, ayo bergeraklah, mari kita bangun masyarakat Indonesia. Betul. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Dan berikutnya, apa gambaran Bapak tentang UT di tahun 2030? 2031 UT akan semakin mengasihkan. Saya nggak bilang berat. Wow, belajar tapi mengasihkan. Tantangan yang dihadapi UT itu semakin mengasihkan. Saya nggak bilang berat. Wow. Pertama, dugaan saya jumlah mahasiswa UT akan mencapai 1,5 juta. Dan itu artinya berbagai perangkat harus kita siap, termasuk IT. Yang kedua, bagaimana UT ke depan itu memberikan curahan yang lebih dalam membimbing mahasiswa, sehingga ketika dia selesai menyelesaikan studinya di UT, dia punya beragam keterampilan yang bisa menjadi selling point, nilai jual dirinya kepada masyarakat, termasuk penguasaan bahasa asing. Gitu. Nah, yang ketiga, saya berharap para alumni networkingnya terbangun. Benar. Karena keasikan kita dalam bekerja kadang-kadang tidak semua orang kan bisa menikmati jejaring antar sesama itu. Nah, oleh karena itu saya sih mengajak kepada teman-teman para alumni, sesederhana apapun kemampuan kita, curahkan
bagi yang lain supaya mereka bisa berkembang menjadi lebih bagus. Seperti halnya kita juga insya Allah bisa berkembang lebih bagus. Kurang lebih seperti itu. Oh, luar biasa. Bisa kami bayangkan itu semenarik ternyata semenarik itu. Sebetulnya menyenangkan itu. Kenapa saya bilang menarik? Ya. Karena tantangan yang dihadapi oleh UT bukan hanya mereka yang berasal dari kalangan orang berada. UT itu dari yang paling kaya, yang menengah sampai yang saya sempat ketemu dengan petugas pencari sampah. Saya pikir itu apa namanya, tempat sampah keranjang itu ya. Saya lagi berdiri di depan kantor UT daerah. Terus keranjang itu diletakkan di luar, dia masuk ke dalam ruangan UT. Saya pikir mau ngambil sampah, ternyata dia penutupan registrasi kapan? Wow. Oh, dia mahasiswa UT. Iya. Wow. Dan itu artinya manfaatkanlah ruang ini, dan kita semua orang-orang yang bekerja di UT dan bekerja untuk UT sebagai media, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu bermanfaat bagi banyak orang. Dan mudah-mudahan ketika kita bisa memberikan kontribusi bagi mereka, mereka berubah menjadi orang yang lebih baik dari berbagai sisi. Dari sisi pengetahuan, dari sisi wawasan, dari sisi kesanggupan hidup, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan akan semakin banyak para alumni UT yang bisa membanggakan kita. Dan itu artinya Indonesia. Berdampak di segala sisi kehidupan manusia ya Pak ya. Karena kalau dalam pandangan saya, untuk apa menghasilkan lulusan kalau kosong? Jadi mahasiswa UT hanya bisa lulus ketika dia mampu menaklukkan dirinya. Karena itu, coba bayangkan 1.300.000 mahasiswa yang dapat DPD. Mahasiswanya yang aktif 672.000, kemana sisanya? Ada yang, iya Pak saya cuti, ya. Betul. Ada yang 20 tahun kuliah lanjut tidak. Betul. Berhenti tidak. Betul Pak. Dan UT itu kan tidak boleh menghapus sebelum ada pengajuan resmi. Nah, itulah tantangannya harus kita taklukkan. Jadi jangan pernah lagi, dan saya sudah berulang kali mengingatkan kepada teman-teman termasuk para mahasiswa, untuk apa kuliah hanya ngejar ijazah dan gelar? Sudah bukan masanya lagi. Kuliah mengejar sesuatu yang membuat Anda hidup lebih bagus dari sebelumnya, lebih mempunyai selling point, nilai tambah dari sebelumnya. Siapapun Anda. Siapapun Anda. Karena yang menentukan Anda adalah ilmu yang Anda miliki. Warisan berapa waktu? Benar. Begitu yang mewariskannya habis langsung. Benar Pak. Ilmu, kemampuan, keterampilan sepanjang hayat akan menjadi miliknya. Jadilah orang yang berilmu. Yang berilmu, yang beradab, berkemanusiaan, dan insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Sebaik-baiknya ya Pak ya, benar-benar. Wow, luar biasa. Dan kemudian Bapak, apa sih yang bisa Bapak sampaikan untuk mahasiswa, dosen, pegawai maupun mitra UT dalam menyukseskan visi besar yang sudah ada? Bagi mahasiswa UT, berhenti berpikir kuliah hanya demi gelar. Karena kuliah itu pada dasarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri lebih baik dari sebelumnya. Gelar itu kalau lulus dapat gelar. Bonusnya ya sebenarnya Pak ya. Jangan dibalik. Benar-benar. Kuliahlah di UT demi meningkatkan harapan masa depan Anda lebih baik lagi. Satu. Dan yang kedua, kuliahlah di UT supaya Anda menjadi orang yang berarti. Iya. Nah, untuk para dosen, pegawai dan semua mitra, kita melayani mahasiswa UT dari usia baru selesai SMA, saya usia 60. Betul.
berikanlah mereka wawasan dengan serius dan sebagai pengalaman, keterampilan dan sebagainya. Harapannya satu, kalau kita membantu orang menjadi lebih baik, artinya ada nilai yang tidak pernah bisa dituliskan oleh apapun buat diri kita. Oleh karena itu, bagi mitra, bagi pegawai, bagi para dosen, dan bagi siapapun yang turut membesarkan mahasiswa UT dan membuat mereka belajar menjadi lebih baik, berbahagialah. Karena anugerah yang Maha Kuasa pasti akan menyertai. Gitu. Wow, luar biasa nih. Dari tadi saya merinding loh pertanyaan-pertanyaan terakhir ini loh, Pak. Benar sekali. Dan dalam kesempatan ini, Bapak, Bapak juga bisa nih kasih apa ya? Kapan lagi nih kita minta langsung Rektor UT untuk Sosprom ya? Boleh nih Bapak kasih tahu kelebihan-kelebihan UT sekaligus marketing nih Pak, supaya masyarakat NTT nih jangan ragu lagi untuk menyekolahkan anaknya atau diri sendiri memilih kuliah di universitas terbuka. Silakan Pak. Saya ingin berikan notes, catatan buat teman-teman, para mahasiswa dan masyarakat NTT. UT hadir untuk Anda semua. Dan akan menjadi apa Anda di UT tergantung pada diri Anda. Karena UT tidak mengenal batas waktu. Anda boleh untuk S1 dalam 8 semester, Anda boleh 10 semester, bahkan Anda sampai kalau tahun 10-15 tahun baru selesai. Tetapi bagi yang muda-muda, sayang, jangan membuang waktu. Ya, jangan membuang waktu, jadilah orang yang membanggakan. Siapa yang harus bangga? Satu, diri Anda sendiri. Betul. Kalau Anda tidak bangga dengan diri sendiri, artinya di something wrong, ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Yang kedua, orang tua. Orang tua kita harus bangga dengan kelahiran kita. Dan yang ketiga, orang yang terdekat dengan kita. Apakah pendamping? Apakah kakak, adik, dan sebagainya? Apakah masyarakat sekitar kita? Mereka harus bangga. Untuk anakku kuliah di UT. Itu yang harus keluar. Iya Bapak, benar. Ya, itu aja sih. Wow, ini obrolan yang sangat menarik dan inspiratif sih. Jujur saya pun jadi termotivasi untuk kita bisa upgrade diri. Gak usah jauh-jauh, gak usah mahal-mahal, gak usah kita keluar dari daerah tempat tinggal kita, gak usah ngekos, semuanya bisa dalam genggaman dan jawabannya bisa di universitas terbuka. Kalau di NTT pastinya Anda bisa bergabung bersama kami di UT Kupang. Sekali lagi terima kasih Bapak Rektor untuk waktunya tadi pagi-pagi nyampe penerbangan dari dini hari apa ya, subuh ya? Dari jam berapa tuh Pak? Padahal sebenarnya berangkat dari rumah jam 11:30. Oh ya. Jam 1:30 berangkat ke sini. 1:30 ke sini. Jam 6 lebih 10 nyampe siap-siap lagi ngisi seminar tadi. Siap-siap seminar. Kemudian dari seminar tadi ada pertemuan dengan perwakilan atas ya Pak. Iya, atas Dili ya. Iya, Dili. Dan selanjutnya ketemu dengan teman-teman. Aduh, terima kasih banyak loh Pak untuk waktunya dan juga inspirasinya. Banyak hal baru yang bisa kita dapatkan di sini. Buat sahabat UT Kupang, ayo kita terus dukung segala langkah transformasi dan inovasi UT, karena masa depan pendidikan ada di tangan kita semua. Poinnya ada satu, boleh nggak? Boleh Bapak, silakan closing statementnya. Adikku sekalian, para mahasiswa UT dan masyarakat Indonesia, jangan pernah menjadi orang yang menyesal karena Anda menyia-nyiakan waktu dan energi. Manfaatkan kehadiran UT, membuat Anda menjadi lebih bagus dan masa depan menjadi milik Anda. Terima kasih. Wow. Akhir kata saya Indi bersama-sama dengan Bapak Rektor. Kami mohon maaf jika ada salah kata selama podcast ini berlangsung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan pernah berhenti belajar karena di UT masa depan dimulai dari mana saja. Sampai jumpa.